Halo sahabat GP semuanya dimanapun kalian berada, akhirnya kita berjumpa lagi di hari berbahagia ini. Sebelum kita memulai alangkah baiknya mohon support untuk subrek channel ini agar Mimin bersemangat untuk menginfokan berita MotoGP. Untuk hari ini kita ada berita yang mana Nick Dohan anggap Marc Marquez diuntungkan dan Francesco Bagnaia bisa tertekan di Ducati. Pedro Acosta mengaku kesulitan dalam hadapi MotoGP. Jadwal lengkap MotoGP Jerman 2024. Legenda MotoGP, Nick Dohan, merasa situasi Ducati akan berbeda untuk Francesco Bagnaia seiring dengan kedatangan Marc Marquez. Kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati memang menjadi perbincangan hangat bagi para penggemar dan pengamat termasuk Nick Dohan. Pria yang meraih 5 gelar juara dunia kelas 500cc bersama Honda itu menilai Marquez akan menimbulkan dampak untuk Ducati. Di tim pabrikan Ducati musim depan, rider berjuluk Baby Alien tersebut akan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia. Skuad juara tentu menjadi label Ducati pada musim depan melalui duet Marquez dan Bagnaia yang dipandang akan sulit dikalahkan. Di mata Dohan, Marquez dipandang akan menjadi batu sandungan yang sulit ditangani oleh juara dunia 2 musim terakhir MotoGP itu. Di sisi lain, mendapatkan promosi ke tim pabrikan Italia itu menjadi keuntungan bagi Marquez untuk bisa berprestasi lagi. Pasalnya, peraih 8 gelar juara dunia tersebut baru saja keluar dari situasi sulit bersama Repsol Honda dengan bergabung ke Gresini Racing. Bersaing dan menjadi rekan setim Bagnaia bukanlah sebuah persoalan bagi Marquez, terlebih saat ini Ducati memiliki motor terbaik. Ducati menunjukkan bahwa mereka benar-benar bisa perform, kata Nick Dohan, dilansir bolasport.com dari laman crash.net. Jadi saya rasa itu tidak akan menjadi masalah bagi seorang Marc Marquez, tuturnya menambahkan. Kehadiran Marquez secara tidak langsung juga menguntungkan Ducati dalam perjalanan mereka menciptakan sebuah motor yang lebih ganas lagi. Pasukan Borgo Panigale bisa lebih fokus untuk melakukan pengembangan lantaran mereka tak perlu risau dari hasil balapan dengan amunisi yang dipunyai. Fokusnya adalah mengembangkan motor tahun ini dengan motor 23 dan kemudian menantikan motor YP25, ucap Dohan. Jelas mereka adalah pabrikan yang dominan saat ini, Marquez berada di posisi yang bagus saat ini, imbuhnya. Lebih lanjut, Bagnaia diyakini akan mendapatkan tekanan dan situasi yang tidak mudah dengan kedatangan Marquez. Meski demikian, hal itu juga bisa dialami oleh Marquez meski memiliki bakat dan pengalaman yang jauh lebih banyak. Bagnaia harus tampil maksimal pada akhirnya dan dia menjadi semakin kuat dan kuat, kata Dohan menjelaskan. Ini tidak akan mudah bagi Marquez, tetapi juga tidak akan mudah bagi Bagnaia, tuturnya menambahkan. Di sisi lain hari-hari Pedro Acosta jadi fenomena ada cacatnya, titisan Marc Marquez juga menderita di MotoGP 2024. Pembalap gas-gas Tech 3, Pedro Acosta, dinilai memiliki langkah yang tidak mulus sebagai rookie atau pemula pada MotoGP 2024. Pedro Acosta telah memberikan warna baru dalam peta persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024 meski bertindak sebagai pemula. Rookie berusia 20 tahun tersebut langsung mencuri perhatian penggemar dan pengamat dengan kinerja kompetitifnya di atas motor KTM RC16. Sebagai pemula, Acosta menorehkan prospek yang menjanjikan hingga berakhirnya balapan ke-8 di MotoGP 2024. Bagaimana tidak? Acosta tidak bisa dipandang remeh dengan sudah membukukan total 5 podium bersama gas-gas Tech 3. Jumlah tersebut didapatkan juara kelas Moto2 2023 itu dengan rincian 2 dari balapan utama dan 3 kali dari sesi sprint race. Meski demikian, penampilan yang kurang memuaskan didapatkan Acosta ketika tampil di IP Belanda yang berlangsung pekan kemarin. Dalam balapan di sirkuit Assen tersebut, Acosta gagal membawa pulang poin karena mengalami crash atau kecelakaan. Acosta bukanlah satu-satunya, Augusto Fernandes selaku rekan setimnya di gas-gas Tech 3 juga merasa kesulitan dalam balapan tersebut. Dalam sebuah wawancara bersama pengamat MotoGP Manuel Pecino, Fernandes tak menampik bahwa timnya mengalami kesulitan di IP Belanda.
Kebuntuan tidak bisa dituntaskan meski Acosta sudah berjuang keras hingga harus terjatuh dalam sesi balapan. Ya, kami membicarakan hal ini, kata Fernandes, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Fernandes juga tidak percaya Acosta yang disebut sebagai titisan Marc Marquez menderita dan kesulitan menaklukkan sirkuit Assen. Terlepas dari hasil akhir yang belum sesuai harapan, Fernandes menilai hal ini sangat wajar karena setiap tim pernah mengalami momen buruk. Kini, dia dan Acosta sedang fokus untuk menebus hasil buruk itu dalam seri MotoGP Jerman 2024 di Sachsenring akhir pekan ini. Pedro terjatuh, tentu saja dia jauh lebih kompetitif, tetapi kita berbicara tentang dia juga sedikit menderita akhir pekan ini, ucap Fernandes. Semua orang pernah mengalami masalah, kami sedikit lebih banyak, tapi semua orang. Jadi kami berharap di Sachsenring kami bisa lebih kompetitif, imbuhnya. Berikut jadwal lengkap MotoGP Jerman 2024. Untuk hari Jumat, 5 Juli 2024, akan berlangsung yang namanya Free Practice 1, atau biasa disebut FP1, start dari pukul 3:45 sore, hingga pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Dan setelah jeda waktu beberapa jam, seterusnya akan dilanjutkan dengan FP2 atau babak penentuan Q1 dan Q2 yang akan start dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Untuk hari Sabtu, 6 Juli 2024, akan berlangsung FP3 yang akan berlangsung pada pukul 3:10 sore hingga pukul 3:40 sore waktu Indonesia Barat. Seterusnya akan dilanjuti dengan Q1, yang akan berlangsung pada pukul 3:50 sore hingga pukul 4:05 sore. Dan seterusnya juga akan berlangsung Q2, yaitu babak penentuan pole position yang mana start dari pukul 4:15 sore, hingga berakhir pada pukul 4:30 sore. Dan setelah jeda waktu dalam 3 jam lebih, terus akan berlangsung sprint race dengan 15 lap, yang akan bermula pada jam 8 malam hingga selesai. Pada hari Minggu, 7 Juli 2024, adalah waktu yang dinanti-nantikan, yaitu race MotoGP Jerman dengan 30 lap yang akan berlangsung pada pukul 7 malam, waktu Indonesia Barat hingga selesai. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih.